Halo Literate People, selamat datang di episode terbaru ITB Press. Kali ini saya Ilham bakal jadi host di episode terbaru ITB Press Show. Sebelumnya perkenalkan ITB Press, yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai aktivasi untuk para antusias literatur. Di sini juga kita bakal menyediakan beberapa konten seperti podcast, bedah buku, bedah film, dan lain-lain yang bakal datang di episode-episode selanjutnya. Kali ini kita sudah kedatangan seorang penulis sekaligus musisi yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia kreatif. Penulis dari buku Don't Read This, catatan Melodic Punk Bandung dari masa ke masa. Beliau juga sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalistik, di dunia tulis-menulis ya. Dan wajahnya cukup sering malang melintang di berbagai media alternatif. Langsung aja kita sambut ya, ini dia Prabu Pramayoga. Yeay, apa kabar Prabu? Halo. Baik, sehat ya. Baik. Lagi sibuk ngapain aja nih Prab sekarang? Seperti pada umumnya manusia paruh baya, sibuk menata rumah tangga. Ya oke. Emang udah paruh baya ya? Paruh kali ya? Paruh. Tapi belum nyampe midlife crisis, jadi aman. Itu menata rumah tangga aja sih. Menata kehidupan. Bekerja seperti yang kita kerjakan setiap hari ya. Gitu. Terus berkarya agar tetap menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, ya enggak sih? Sama mungkin menjadi orang baik aja setiap hari karena tidak ada salahnya menjadi orang baik yang memberikan kontribusi yang bagus untuk lingkungan dan juga diri sendiri. Oke. Gitu. Project yang dikerjain sekarang apa aja sih Prof, kalau boleh tahu? Ada pembangunan di Jalan Peta. Itu. Enggak ada. Selain penulis ternyata jadi ini juga ya? Iya, jadi saya tuh ngasih vendor semen terbaik dari Soreang gitu, kayak buat pembangunan Jalan Peta tuh dia mau bikin jembatan buat si Unyil ya. Iya. Enggak dong. Jadi ada proyek paling main musik, mau bikin rilisan baru sama Saturday Karaoke. Terus kayaknya bakal nulis sesuatu yang maksudnya menerbitkan karya tulis terbaru juga dalam waktu dekat kalau ada moodnya. Oke. Dan sisanya ya bekerja aja karena hidup di bidang kreatif ini tidak seindah yang dibayangkan oleh para maba sastra dan FSRD ya. Betul. Kerja di mana sih Prof? Kalau boleh tahu Prof? Kerja di mana sih? Sorry. Kalau sehari-hari kerja di suatu media atau enggak publishing house yang namanya Konsum. Ya. Itu kayak satu sub unitnya dari suatu brand retail terkenal di Bandung, Maternal Disaster. Terus saya juga nyambi alias freelance di Journal, media Bandung juga freelance di toko merchandise berbasis di Bandung dan Jakarta, Quickening. Oke. Jadi bisa dibilang palu gada ya, karena itu yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa kerja 9 to 5 kantoran ya. Seperti operator video ini. Jadi kan harus 9 to 5, jadi saya nggak bisa hidup kayak gitu. Jadi saya memilih jalur yang lebih relax. Mengambil banyak ini aja, menyebar jala aja. Iya, menebar jala meskipun hasilnya cuma ikan teri doang. Bukan tapi banyak, tapi boleh, 40 kilo gitu. Iya, juga bisa. Boleh. Oke. Nah, kalau Prabu sendiri sebelum membahas buku yang Prabu tulis nih, Don't Read This, catatan Melodic Punk Bandung dari masa ke masa, Prabu sendiri berkutat di bidang tulis menulis sejak kapan sih? Kayaknya kalau tulis menulis itu dari SD kayaknya ya. Dari SD? Iya dong. Budi makan nasi gitu. Budi menjual topi kan, itu menulis kan. Iya. Terus SMP juga kita menulis, kayak disuruh sama guru, coba tulis pengalaman liburan kalian. Ibu, saya tidak punya pengalaman karena saya jadi pecundang gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Terus SMA juga sama karya. Nah, SMA rada mending karena waktu SMA tuh akhirnya nongkrong sama abang-abangan punk waktu itu. Jadi mulai dikenalin kayak udah mulai ke musik tuh. Jadi mulai dikenalin kayak ini ada yang namanya zin, terus ada yang namanya majalah gitu kan. Nah, kalau kamu nulis aja soal apa yang kamu pengen utarain gitu. Jadi bukan hanya bersifat ilmiah atau serius gitu. Yang penting kalau kamu punya perasaan yang pengen diutarakan ke si orang-orang scene musik itu, kamu tulis aja lewat zin gitu. Nah, dari SMA tuh udah mulai dikenalkan, tapi langkah pertama nulis beneran proper gitu pas kuliah sebenarnya. Pas kuliah. Jadi nulis zin, jadi kontributor di beberapa zin kawan, terus jadi kontributor di beberapa media gitu. Nah gitu sih kalau langkah awal mah kayaknya dari sekolah juga udah mulai nulis. Berarti SMA tuh berkenalan dengan zin, dengan
magazine mah enggak ya kayaknya? Kayaknya magazine mah dari dulu udah ya, cuma kayak akhirnya yang lebih interest untuk terjun di bidang itu kayaknya dari SMA sih. Dari SMA. Kayaknya. Terus ketika kuliah baru mulai dipraktekkan. Sebenarnya ada basic jurnalis kah atau ada basic tulis menulis sastra dan lain-lain nggak sih sebenarnya? Kalau basic menulis mah kayaknya semua orang juga basicnya menulis ya. Ya. Dari SD dari TK juga kan nulis. Ya juga sih. Iya, jadi kalau basic misalnya latar belakang secara akademisi atau profesional nggak ada sebenarnya. Oke. Nggak ada karena dulu kuliah itu di jurusan sastra, tapi memang tidak diproyeksikan sebagai karir yang seperti itulah gitu. Maksudnya kan proyeksi karir anak sastra mah biasanya kalau nggak jadi pengajar gitu, kalau nggak dia jadi ya translator service, kalau nggak kerja di bidang kayak konsulat kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya masuk ke bidang tulis menulis itu karena bandel aja. Jadi kayak bosan kerja kantoran, kayak aduh aku harus bikin editorial plan untuk perusahaan ini gitu, kayak bosan nulis cuma kayak gini doang. Akhirnya di 2017 saya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan yang saya kerja dan ya fokus aja di bidang tulis menulis gitu. Di situ mungkin kurang lebih. Oke, dengan bisa dibilang tanpa background tanpa background akademik, tanpa pembelajaran jurnalistik yang gimana gitu. Gimana sih cara penyesuaian Prabu menjadi seorang penulis? Penyesuaiannya adalah kurang lebih yang paling kentara itu ketika mulai dicemplungin ke dunia itu, atau bukan dicemplungin, kayak memilih untuk ke situ, menyusun kalimat yang pasti. Kayak menyusun kalimat itu ternyata susah gitu kayak. Biasanya kita nulis kalau dulu kan zaman copywriting tuh ya udah cuma kayak 1-2 baris tapi pesannya tersampaikan gitu. Tapi ketika nyusun artikel yang memang paragrafnya harus berkesinambungan sama ide yang disuguhkan itu lebih masuk akal, itu susah ternyata. Jadi kayak gimana caranya untuk bikin korelasi dari satu kalimat ke kalimat yang lain tuh lumayan berat sih. Kayak awal-awal kerja jadi penulis tuh sama editor yang dulu kayak mana yang bisa nulis tuh gitu. Kayak gini doang nggak bisa nih. Terus hal-hal kecil kayak punctuation, kayak tanda baca, beneran di awal-awal berat karena kita memang dituntut untuk menulis suatu produk teks gitu yang enak dibaca, komprehensif, sama sesuai lah dengan kaidah bahasanya. Beda sama nulis zin gitu. Nulis zin mah kan mau tulisannya butut, mau kayak gimana juga nggak apa-apa kan gitu. Cukup makan waktu berapa lama atau ada ritual tersendiri nggak sih yang dilakuin sebelum menjadi seorang penulis? Dari asalnya belum nih, terus udah mulai bergelut di bidang itu as profesional gitu. Ritual biasanya setiap hari Kamis mandi dulu di sungai pagi. 7 kembang rupa. Enggak sih, jadi emang kayak ada istilah klise sebenarnya di bahasa Inggris, practice makes perfect. Tapi benar, maksudnya kayak ternyata menulis itu bukan sesuatu yang harus punya bakat, tapi karena berkat latihan bisa sebenarnya. Kayaknya akhirnya yang saya temui gitu, kendalanya waktu itu emang harus sering nulis aja, latihan. Latihan nulis, terus dapat input dari editor, input dari yang baca gitu. Akhirnya mulai kebentuk cara menulis yang baik untuk khalayak umum tuh kayak gini, terus akhirnya menemukan juga kayak gaya bahasa yang tepat untuk saya tuh kayak gimana gitu. Jadi emang seiring waktu aja kayaknya menulis karena terbiasa gitu ya. Ya, itu yang karena terbiasa, benar-benar. Nah, sekarang bicara soal bukunya Prabu ini sendiri ya, Don't Read This. Catatan Melodic Punk Bandung dari masa ke masa. Kenapa first thing first, kenapa membahas Melodic Punk? Kenapa tidak genre yang lain? Kalau ngebahas indie pop udah ada yang nulis. Irfan Popis, Irfan Popis. Nulis Biru Saturday ada Idar dan juga ada Wengki Wiradi. Nah, itu kan nggak bisa ya, masa ngambil lahan orang lain gitu. Namanya kita kayak yang suka ngegusur tanah gitu, nggak pernah dong gitu ya. Bahaya tuh ya. Shout out to Ucok Homicide. Ya, Melodic Punk karena itu musik yang tumbuh besar aja dari kecil. Jadi ketika waktu mulai into musik cutting edge. Itu cutting edge dulu mah itu non mainstream lah ya, maksudnya ketika nonton MTV ada Green Day, ada Nirvana gitu, terus ada ya geng-geng itulah 90-an. Interestnya ternyata lebih suka ke Green Day. Saya tuh kayak ini kok kayak kayak Beatles gitu, maksudnya dia nyanyi gitu, cuma musiknya tuh kayak Ramones gitu, cuma lebih harmonis aja. Itu akhirnya kayak lebih suka. Seiring waktu berjalan nongkrong sama abang-abangan di Soreang dulu gitu, terus akhirnya mulai ngulik lagi band-band yang serupa. Ada momen dimana kayak itu meneguhkan hati gitu. Ini kayaknya musik yang
aing banget gitu. Oke. Kayak dari segi lirik, dari segi melodi, dari segi visual dan juga artistik dan narasi juga tepatnya. Itu kayak mewakili apa yang saya rasa aja gitu di kehidupan sehari-hari sampai akhirnya ya saya kan memulai band yang seperti itu juga gitu kan. Terus saya mulai bekerja di bidang yang kurang lebih dekat sama musik itu gitu kan. Jadi kayaknya nggak ada salahnya untuk menulis hal yang saya memang sudah kenal lebih dulu gitu. Oke. Skopnya jadi jelas itu loh si batasannya. Oke. Gitu. Cinta pertama sama melodic punk band apa sih, Prap? Yoi. Gimana ya? Ini berat juga pertanyaannya. Good question. Good question, asik. Melodic ya. Tapi saya perlu kasih konteks dulu nih, soalnya melodic punk ini kan jadi bahan obrolan ya. Jadi kayak, boleh lah kasih konteks dulu lebih jadi buat kayak literate people. 1 tahun ini literate people ada perdebatan di internet soal melodic punk dan pop punk. Jadi ada yang tidak setuju dengan istilah pop punk dan melodic punk, ada yang setuju kayak tidak apa-apa harus ada klasifikasi antara genre ini dan itu gitu kan. Oke. Nah, jadi yang tidak setuju itu kayak udah kita pukul rata aja semua musik ini sebagai punk rock. Punk gitu, rock, kan. ya. Tapi saya rasa tidak ada salahnya untuk memberikan spesifikasi yang khusus ya, karena seperti parkir mobil, kita nggak bisa parkir di pinggir jalan di mana aja. Oke. Kita harus parkir di tempat parkir. Kalau pengen lebih aman, kita kasih valet parkir. Oke. Sama kayak musik juga Musik gitu. juga Nggak gitu. apa-apa dikasih kategori masing-masing, tapi itu jelas memberikan bukan stereotip, lebih tepatnya fitur-fitur yang memang menjelaskan jenis musik itu seperti ini gitu. Oke. Nah, si melodic punk ini dulunya saya nggak kenal sebagai melodic punk, jadi kayak ya udah ini mah punk rock Punk gitu. rock, oke. Green Day gitu kan, terus dikenalin Bad Religion udah mulai denger juga waktu itu. Tapi kalau pertama kali tahu melodic punk itu saya kalau nggak salah waktu masih SD itu tuh saya tuh udah mulai ya anak SD ngerental tuh latihan di studio, Ya, di latihan studio. musik gitu sama teman-teman bawain Green Day waktu itu tuh masih lagu Basket Case, and I Come Around kayak gitu-gitu kan. Nah, studionya di Salsa di Soreang, mungkin kalau yang literate people orang Soreang tahu tuh ya studio Salsa. Nah, di situ latihan. Pas keluar ada abang-abangan lah. Abang-abangan ini lumayan terkenal bandnya di scene punk rock Indonesia dan mereka kebetulan dari Soreang, pasti tahu lah bandnya ya. Ya. Nah, ada salah satu dari tongkrongan itu komen ketika saya keluar teh, masa bawain musik punknya kayak punk bencong katanya. Asik. Anjuy, emangnya bencong gimana kata Iya. saya tuh gitu. Itu bukan punk, minimal kalau yang kayak gini mah dengernya ini dong melodic punk. Dan melodic punk tuh kayak gimana? Ini dia ngasih kaset sendal jepit. Oh, sendal jepit. Jadi kaset yang dikasih itu album B-sides-nya gitu. Ini bukan album baru tahun 2000 berapa gitu kan. Dia kasih gitu. Ini melodic punk. Pas saya lihat covernya, kok culun ya gitu kan. Kayak, kok nggak kayak Green Day yang kartun gitu kan. Oh, iya. Itu saya belum tahu album pertama Sendal Jepit. Soalnya kan album pertama Sendal Jepit sebenarnya covernya mirip kayak Green Day sebenarnya. Ya, kayak yang Duki. di pantai itu ya. Yang ada hiu. Ini yang kaset ini emang kayak orang berempat gini depan garasi gitu kayak ini anjing musik apa? Ya gitulah musik apaan gitu kan ya. Akhirnya dia suruh saya dengerin gitu terus bawa pulang ke rumah. Ternyata seru gitu. Ini kayak Green Day cuma lebih cepat, terus si melodinya lebih beragam, nggak cuma kayak 2 vokal tapi dia ngasih layer vokal yang lebih banyak gitu kan. Nah itu pertama kali saya kenalan sama melodic punk karena abang-abangan di Soreang pun mengenalkannya sebagai melodic punk gitu kan. Kayak ini tuh melodic punk gitu. Ya udah saya udah dengerin, nyamperin ke dia kayak udah dengerin bagus, lagu yang mana yang suka? Ini Nina bagus, ini Sweetperina bagus. Pas sekarang coba dengerin ini. Jadi dia gitu kayak yang suppliernya mengenalkan ini dari Sendal Jepit ke Buckskin Bagel ke Nudist Island terus ke luar negerinya ini MXPX dengerin, ini Descendants ini. Jadi dari orang itu sebenarnya yang berjasa buat mengenalkan saya ke melodic punk gitu. Jadi kurang lebih itu sih album Sendal Jepit yang kaset Sendal Jepit yang si B-sides-nya itu. Ini bukan album baru. Berarti cinta pertamanya Sendal Jepit ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. gitu. Nah, di sini juga di buku ini dibahas juga dari tahun 90 sampai 2008 memangnya ada apa? Di Bandung tuh ada apa dengan melodic punk di tahun segitu? Sebenarnya bukan karena si melodic punk-nya yang salah, itu salah saya aja malas sebenarnya. Oke. Ya, karena saya tidak mau terlalu effort untuk nulis buku. Jadi kayak kalau kita terlalu komprehensif kayaknya tidak akan memberikan ruang interpretasi ataupun ruang dialog lah. Jadi kan ketika buku diterbitkan tuh sebenarnya saya pengennya ya udah nih fondasinya ada, silakan kalian respon dan lanjutkan gitu. Jadi tugas saya mah ya udah cuma bikin buku ini aja sebagai fondasi aja gitu, nggak ada itikad lain gitu. Nah yang saya rasa, tapi dari pengamatan saya waktu nulis buku gitu sama riset, kayaknya emang di 2008 tuh udah mulai agak nggak terlalu intens si
scene melodic punk atau popang bernyanyi itu kayak ada beberapa band yang mulai nggak aktif, ada yang malah balik ke underground gitu. Misalnya mereka udah mau terkenal tapi tiba-tiba karena scene-nya mulai sepi, mereka balik ke underground lagi gitu. Jadi kayak rasanya itu titik yang tepat untuk dihentikan pembahasannya karena sampai sekarang pun saya rasa jadi makin cutting edge. Si scene punk bernyanyi itu di Bandung teh gitu. Meskipun masih ada? Ada banyak, tapi mereka jadi kayak sporadis gitu. Jadi kayak nggak yang dulu barengan main di mana gitu. Sekarang kayak udah sporadis aja, ada di tiap titik Bandung, ada yang bikin komunitas, ada yang bikin gig sendiri gitu. Jadi 2008 kayaknya titik yang tepat untuk motong itu sih menurut saya. Motong itu. Gitu. Berarti itu 90 2008 bisa dibilang era sejak awal ada terus peak-nya gitu ya sampai akhirnya dekadensi lagi di tahun 2000. Bisa jadi kayak gitu sih. Bisa jadi kayak gitu ya. Proses penggarapan buku ini sendiri gimana sih, Prab? Maksudnya kan tadi kayak Prabowo bilang banyak udah kalau misalkan genre yang lain udah yang buat tentang musik yang ini udah ada yang buat, sementara melodic kan berarti ini pertama nih. Nah, kayaknya ya. Ya mungkin ya. Sepenglihatan saya juga gitu sih. Oh iya. Dan mungkin Literate People juga setuju. Mungkin ya. Literate People ya. Iya. Jadi gimana tuh proses karena belum ada literasi yang komprehensif dan lain-lain, gimana sih berarti cara menggarap, cara mencatatkan sejarah melodic punk ini? Jadi awalnya tuh saya bikin strukturnya dulu. Jadi kayak apa yang mau dibahas dulu, konteksnya secara detail, dari mana saya mengambil lini masanya gitu. Terus aspek apa detailing yang mau dibahas, kayak bandnya kayak gimana, movementnya kayak gimana. Kalau enggak ada aspek pelengkapnya misalnya kayak bahasan artistik, pendekatan narasi lirik gitu. Itu kan hal-hal yang harus bisa dilengkapi sebenarnya kalau kita ngomongin pendokumentasian sejarah musik lah katakanlah gitu. Nah sebenarnya kendalanya itu kalau dari bahasan kan saya udah ngerti karena menyukai ceruk musik itu gitu. Ya. Suka, jadi emang mantau nih dari dulu gitu. Ternyata yang jadi kendala itu si sumber literaturnya dikit. Nah, itu sumber literaturnya dikit banget karena memang di ceruk musik ini hampir gak ada malah kayaknya yang beneran bikin zine dedicated to punk bernyanyi. Terus tiap bandnya juga kebanyakan kan cuma manggung dan rilis musik pun dia nggak ngasih konteks lebih kayak liner notes di kasetnya, kecuali Sendal Jepit dan The Marmars, karena dua band itu kan diprakarsai oleh alumni ITB bernama Maruli Hasiholan. Jadi memang lebih unik aja cara menyampaikan pesan musiknya. Jadi dia ngasih liner notes itu lumayan ngasih gambaran sih. Jadinya saya harus nempuh riset yang lumayan disebut effort gitu. Jadi selain nyari arsip yang udah ada kayak interview di majalah, terus paper beberapa teman-teman yang udah ngebahas scene punk di Bandung kayak gimana gitu. Saya harus menempuh wawancara. Jadi ngambil metode kayak oral history gitu. Karena kan orang-orang ini nggak punya bukti tertulis tekstual gitu kan. Jadi saya menemui si tokoh-tokoh ini untuk cross checking cerita sama kayak menyusun lini masa, kayak sebenarnya awalnya dari mana, terus apa yang terjadi, terus dinamikanya kayak gimana. Akhirnya dari semua narasumber ini saya cross check, saya transkrip. Kalau memang ada yang kendala di tengah-tengah, baru dilakukan wawancara ulang. Untuk nge-make sure misalnya kayak ada paparan dari dia kayak gini nih, dari dia kayak gini. Nah, kamu yang ada di sini kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya yang paling kendala itu karena oral history ini dilandasi oleh memori. Kadang kan memori orang tuh gitu ya. Kalau nggak lupa dilebih-lebihkan gitu. Kalau nggak ada yang memang tidak diceritakan gitu. Jadi emang gimana pinternya kita untuk bisa dapat si bahasanya pengen kita tahu itu dengan cermat aja. Itu lumayan berat sih menurut saya mah gitu. Sesulit apa sih menemukan dokumen pendukung selain wawancara itu sendiri? Kalau dokumen pendukung untungnya ada majalah di Bandung namanya Ripple kan. Ripple Magazine itu kan dia editornya Ucai dari Rocket Rockers, dulu dia vokalis Rocket Rockers. Jadi karena dia ada di ceruk itu dan memberikan perhatian lebih kepada teman-temannya dia yang memainkan musik yang sama. Jadi banyak tuh band-band yang dari ceruk punk bernyanyi itu diinterview secara komprehensif. Terus ada ulasan rilisannya gitu. Terus ada foto-foto eksklusif. Ripple sangat membantu sebenarnya. Terus yang paling membantu itu arsip dari bandnya sendiri. Jadi contohnya kayak Nudist Island gitu. Nudist Island ini salah satu band yang lumayan apik untuk mengarsipkan foto-foto mereka. Jadi kayak mereka banyak banget punya foto, hampir berapa ratus dari panggungan mereka awal-awal sampai 2006 kayaknya. Mereka punya itu arsip-arsipnya. Maruli juga kan karena dia punya label namanya My On Deck.
yang ngerilisin band-band punk bernyanyi di Bandung tahun segitu. Dia punya arsip kayak stock list jualan. Oke. Dia punya kayak kwitansi gitu. Kayak ini punya test press-nya ini. Itu jadi justru orang-orang itu yang ngebantu saya untuk punya aspek pelengkap secara visual di bukunya gitu. Bahkan sampai kwitansi pun jadi arsip berharga ya gitu, arsip jadi dong. sesuatu Ya gitu kan, ya. kamu kalau pernah nonton interview Nardwar sama ini siapa? Ian McKay, Fugazi, kan dia juga sampai ngumpulin ini itu kwitansi hotel, kwitansi makannya Fugazi, terus dia diarsipin. Itu ternyata meskipun dulu dikumpulin kayak orang aneh gitu kan ngumpulin kayak gitu, tapi kan setelah tahun-tahun berlalu mungkin bisa jadikan suatu karya tulis kali ya, jadi arsip gitu kan, jadi memoir bisa gitu. Jadi pesan yang kita bisa petik dari semua ini, kalau kamu memiliki karya atau enggak kamu bergerak dalam bidang apapun, arsipkan semua yang pernah terjadi. Termasuk kwitansi Stroke Indomaret. Stroke Indomaret. Kalau enggak Stroke Mixue. Itu penting ya, karena penting kan di masa depan ya. Abis rekaman jajan Mixue gitu kan. Boleh kan gitu disimpan gitu lah. Oke. Berapa narasumber sih Prof sebenarnya yang disematkan di buku ini? Banyak sih sebenarnya. Kalau narasumber kayak banyak yang diajak ngobrol, lebih dari 50 sebenarnya kalau diajak ngobrol. Tapi kalau yang disimpan kayaknya, maksudnya yang dituliskan gitu, mungkin cuma 20 kayaknya. Mungkin cuma 20. Karena soalnya sisanya itu hanya sebagai pelengkap karena dia ada di momen itu gitu. Oke. Jadi misalnya sekunder lah ya. Jadi misalnya contohnya ini nih, Teh Dina Deliana dari Homogenik, alumni SBM ITB. Nah, gimana udah placement ITB-nya? Mantap ya. Oke kan. dia kan dulu sebelum main sama Homogenik pernah jadi gitarisnya Jolly Jumper. Band emo itu kan. Terus sebelum Jolly Jumper dia punya band punk bernyanyi juga namanya Voice of Youth. Nah, si Voice of Youth ini salah satu band punk bernyanyi yang ada di lingkup si riak-riak awalnya gitu. Jadi dia lihat banget kayak gimana si band ini awalnya muncul, terus gigs pertama full band punk bernyanyi kayak gimana yang di Hitam Putih Lembang gitu. Jadi saya butuh paparan dari Teh Dina untuk ngasih konteks kayak apa yang terjadi, bisa dapat perspektif yang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak narasumber yang kayak gitu aja, kayak misalnya saya lagi bahas band ini, terus kebetulan karena kamu jadi additional, terus kamu jadi ada jadi sebagai labelnya atau sebagai supir pastur gitu. Mereka yang ngasih dapat insight banyak tuh sebenarnya mah. Gitu loh. Ini total 20 mungkin kurang lebih 20 orang lah ya. 20 yang dituliskan tapi mungkin 50 kayaknya. Kalau yang diajak ngobrol kayaknya diajak ngobrol banyak sih. Seberapa antusiasnya mereka ketika tahu ada yang menuliskan tentang melodic punk nih? Semuanya kayaknya antusias ya. Meskipun dengan sebenarnya punya agenda masing-masing gitu kayak. Kenapa mereka mau terlibat di proyek ini? Mungkin mereka punya intensi masing-masing gitu kan. Tapi ya kalau bisa dibilang kooperatif semua. Kayak mereka luas berceritanya, banyak hal yang bisa diceritakan. Meskipun ada beberapa yang kayak sepertinya ini nggak kayak gini deh gitu. Soalnya sampai harus di cross check ulang gitu beberapa ceritanya dan memang terbukti seperti itu gitu. Tapi so far sih suportif, dan ketika bukunya terbit mereka pun turut berterima kasih kepada saya setelah kayak telah mencatatkan apa yang mereka lakukan dulu, karena mereka nggak pernah nyangka apa yang mereka lakukan tuh ada yang merhatiin gitu. Ada yang merhatiin. Gitu. Meskipun kancah melodic punk saat itu sebesar itu ya. Gede sih, makanya bisa dibilang kayaknya si punk bernyanyi itu musik manifesto anak muda kayaknya. Sebenarnya di era itu ya. Kan kalau sekarang manifesto anak muda tuh musiknya seperti Turnover gitu kan. Kalau hardcore gitu kan. Two Step Every Day gitu kan. Girlfriend hardcore. Girlfriend hardcore seperti itu. Tapi dulu kayaknya punk bernyanyi itu salah satu musik yang jadi identitas dan juga manifesto anak muda tahun segituan. Karena kan emang tahun segitu lagi ramenya skateboard. Ya alternatif lifestyle lah gitu, skateboard, terus film-film yang AG, Jackass gitu kan. Jadi kayak si musik itu tuh beriringan dengan semua keriaan anak muda tahun segitulah gitu. Blink terutama. Blink One itu ngaruh banget. Maksudnya siapa yang nggak kenal Blink ya? Ada bisa jadi, ada. Mungkin dia terlalu udahlah. Gak apa sebutin aja. Gak apa-apa. Ini ITB Press harus akademisi dong. Harus. Nah, menurut Prabu sendiri buku ini sebenarnya berperan penting nggak sih untuk kalau untuk kancah melodic punk atau untuk itu udah pastilah jadi satu acuan besar lah, referensi terbesar lah gitu ya. Tapi kalau untuk akademisi, menurut Prabu sendiri kira-kira bisa berguna nggak ya? Sebenarnya udah terjawab sih karena FYI tugas akhir saya membahas buku Prabu. Oh iya, terima kasih Ilham telah membahas buku biasa aja ini. Iya, biasa aja. Tapi
Itu mah pertanyaannya bukan buat saya sebenarnya mah tuh. Harusnya kamu nanya ke teman-teman yang baca terus akhirnya mau mencari tahu lebih gitu. Sebenarnya kalau saya ngomong kayak ini sangat membantu itu egois banget sih. Tapi sejauh ini aja maksudnya secara pengalaman pribadi yang udah wawancara Prabu untuk kebutuhan akademisi berapa? Iya ada selain sih. saya. Ya ada sih. Oh, ada. Tapi kan ya malu kamu Ya, gitu, jangan kayak gitu. Gak apa dong. Jadi buat literate people yang mau melacak ya Melodic Punk Bandung tahun 90 sampai 2008, kenapa ramai banget, kenapa ada band-band kayak Rocket Rockers, kayak SID gitu. Bisa ini jadi gerbang utama nih Don't Read This ya, atau mungkin mau jadi bahan penelitian juga bisa. Atau kamu mau beli produk-produk ITB Press silakan, ini ada topi iya, bagus sekali. Ada merchandise official. Ada ITB Press, di belakang juga banyak ada ya. buku, ada buku anak, biologi, fisika dan farmasi, ada juga tas ITB Press. Iya, betul. Nah, berarti bisa dibilang buku ini bisa dibilang sebagai apa ya? Bakti Prabu terhadap Melodic Punk ya. Bakti. Sebenarnya enggak. Kalau boleh saya bilang jujur ya ini, saya tidak mau berbakti kepada siapapun kecuali ke orang tua dan ke Tuhan gitu ya. Karena kalau berbakti ke sin itu musyrik jadinya, enggak bagus. Jadi bisa dibilang kayak ya udah ini mah cuma sebagai love letter kali ya. Biasanya mungkin kayak ya udah saya tulisin apa yang saya suka. Kalau memang orang lain bisa menggunakan ini sebagai manfaat yang lainnya nggak apa-apa gitu. Tapi saya nggak punya intensi kayak nih, aing tulisin buku buat sin kalian. Berterima kasihlah kepada saya gitu. Enggak dong gitu kan. Jadi ya saya nulis terus kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu sih. Nah, oke. Berarti Prof coba dong dikit aja nih Mas secara pengalaman ya. Anjuy. Secara pengalaman ya. Tips dan trik menulis buku. Iya. Ya Mas Rebot, mungkin ada orang yang mungkin kayak dia punya keinginan tapi gimana sih langkah awalnya harus ngapain sih gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Prabu setelah berhasil merilis Don't Read This, apa sih yang tips and trick ya? Tips dulu berarti. Tips dulu. Tips untuk menulis buku. Yang pertama adalah jangan bekerja ya. Jangan bekerja full time. Karena kenapa tuh? Nanti kalau kamu bekerja full time bentrok dengan skala prioritas kamu. Nah, jadi kayak aku mau nulis buku tapi udah keburu capek nih kerja gitu kan, udah sampai sore. Nyampe rumah malah leha-leha gitu. Jadi kalau bisa di umur-umur produktif, di umur-umur yang masih rileks dengan semua urusan hidup, manfaatkanlah untuk menulis buku gitu. Harusnya ya. Tapi terserah kalau teman-teman yang udah kerja juga kalau mau coba nulis buku ya silahkan, tapi dijaga aja kondisi dan kewarasannya. Gitu. Tips yang kedua, mungkin harus menyediakan teman sejati. Itu tidak masuk akal diucapkan, tapi ketika dilakukan masuk akal. Karena teman sejati saya ketika menulis buku adalah rokok ya. Aman nggak ngomong rokok di sini? Aman kali ya? Aman. Karena rokok itu sangat menemani saya di kondisi apapun ketika menulis gitu. Ketika saya kesepian karena dianggap ini bukunya pasti lama beresnya gitu. Ada rokok yang selalu hadir di hidup saya gitu, kayak tenang rokok, kita akan selesaikan buku ini gitu kan ada. Terus ketika kamu frustrasi gitu tidak menemukan ide gitu, ada rokok yang membantu mengepulkan asap-asap inspirasi. Asap-asap inspirasi gitu kan. Jadi sastra banget nih. Carilah teman sejati yang bisa mendukung kamu ketika menulis karya gitu. Entah itu benda hidup ataupun benda tidak bernyawa gitu. Yang penting mah dia ada, terus selalu memberikan kebahagiaan untuk kamu gitu. Karena kalau ada temannya itu bisa lancar ya. Betul. Iya, FYI ini kan kalau misalkan literate people berpikir wah kayaknya nulis buku lama ya perlu riset bertahun-tahun. Prabu berapa lama sih Prof nulis buku ini Prof? 4 bulan. 4 bulan saja udah bisa jadi ini berapa halaman? 300 lebih lah. 300 lebih halaman tuh. Jadi itu sebenarnya pakai AI ya nulisnya. Pakai ChatGPT ini nulisnya sebenarnya. Keyword Melodic Punk. Jadi nggak ada hal yang nggak mungkin ya Prof ya? Iya. Apalagi Prof tips ketiga deh biar jumlahnya ganjil karena Allah suka yang ganjil. Ya. Iya. Tips untuk menulis buku? Kurangi ekspektasi. Kurangi ekspektasi. Kenapa ekspektasi itu bisa berbuah fatal? Iya, karena seperti kegiatan berkarya lainnya gitu ya. Ekspektasi itu selalu menekan harapan dan juga kejujuran seseorang ketika berkarya gitu. Kayak misalnya kalau kamu bermain musik atau ngeband, punya ekspektasi nih gitu. Aku ingin musikku di stream 1 juta listener di Spotify biar bisa beli rumah kayak Pamungkas gitu kan. Tidak mungkin gitu. Karena kamu tidak kaya gitu. Kamu tidak punya koneksi untuk bikin press release yang banyak gitu kan. Nah, ya tapi
ekspektasi itu harus ditekan setidak mungkin, kayak minimal kamu berkarya untuk diri kamu sendiri, senang. Kalau memang ada penghasilan lebih dari manggung atau merchandise, itu nilai plus gitu. Menulis buku pun sama, jadi kayak ketika kamu nerbitin buku, jangan ada ekspektasi this is my life gitu, I will put everything to my life and I will get many things gitu. Enggak, jadi kayak nulis buku mah ambil aja sebagai latihan untuk mewariskan diri gitu. Kayak menulis buku teh suatu latihan yang bagus untuk apa ya, kayak momen refleksi aja apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu nggak bisa lakukan gitu. Karena kan si exercising kayak kamu ketemu orang, kamu ngumpulin data, kamu menyusun tulisannya, sampai kamu cari penerbit pun itu good exercise on living aja gitu. Menurut saya mah gitu. Jadi kayaknya harus dihapusin sih ekspektasi ketika nulis buku pengen selaku apa, sebanyak apa eksemplarnya gitu. Yang penting mah nulis dulu aja, udah terbit aman. Tapi yang pasti kalau bisa dicetak pakai ISBN. Pakai ISBN biar manfaat juga gitu buat orang lain. Nah, ini kalau nggak salah di ITB Press itu ada jasa untuk cetak buku, betul kan? Oh iya. Betul, Wengki, betul. Betul. Ada ISBN-nya juga, jadi buat teman-teman yang ingin cetak Literate buku. people yang mau cetak buku ya bisa ke ITB Press. Ada ISBN-nya, jadi buku kamu bisa digunakan dari segi akademis. Udah Prof. Coba Prof. Apa? Untuk kebutuhan akademis? Kan ini udah, aku mau udah ada ISBN-nya, kamu. Aman gitu. Itu tipsnya tadi ya 3 tuh. 3. Ada lagi? Kayaknya triknya satu aja deh. Trik nulis buku nih, satu aja kayaknya yang bakal bermanfaat buat yang mau nulis sih. Carilah yang kamu suka. Maksudnya tulislah yang kamu suka. Minimal mulai dari apa yang kamu tahu dulu. Jadi jangan ngawang. Misalnya melihat teman-teman saya gitu, kayak Irfan Popis, kayak Wengki, mereka menulis dari lingkup yang mereka tahu dulu gitu. Jadi lingkup yang mereka beneran paham banget, yang tahu banget, dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang komprehensif. Nah, kurang lebih sama saya juga gitu, kayak saya suka punk bernyanyi, suka berbagai narasi dan artistiknya, dikembangin jadi buku gitu. Boleh sih, maksudnya mau ngawang, misalnya saya ingin menulis tentang teori bagaimana UFO akan menjadi satu runutan secara holistik di dunia ini gitu kan. Bisa jadi, boleh gitu. Tapi kan keburu gelonya gitu. Di tengah risetnya gitu kan, jadi keburu gelo. Jadi nggak usah cari yang kamu suka aja gitu. Nulis apapun yang kamu suka, kamu paham, tahu batasannya. Insya Allah barokah. Meren. Kenapa hal itu penting? Karena lebih mudah kayak secara riset, secara teknisnya nanti lebih memudahkan yang menulis ya. Mudah dan juga menyenangkan. Buat apa mengerjakan yang tidak menyenangkan? Betul. Iya, nanti jatuhnya jadi sudahlah. Ya, sudahlah. Ya, sudah seperti itu. Itu penting ya. Jadi senang dong. Buat literate people. Kalau kalian passionate buat nulis, jangan ragu ya buat tulis buku ya, karena segala kemungkinan bisa jadi mungkin. Yang salah itu menulis untuk janji-janji palsu. Asik. Janji-janji palsu itu salah banget, apalagi kalau kita lihat nih gitu di sosmed dan juga di pohon-pohon di Bandung tuh banyak tuh janji-janji palsu tuh. Ya benar. Itu di pinggir jalan, harus dihindari sekali ya, karena memberikan janji itu harus realistis sebenarnya. Nggak boleh kita ngasih janji palsu, memberikan harapan palsu buat masyarakat kita nggak boleh. Gitu. Nggak boleh ya. Jadi lebih baik kita berjanji kepada diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik aja. Kayak gitu. Literate people, keep that in mind. Asik. Anjir. Oke, bicara soal, sekarang kita melebar lagi ya. Bicara soal pengarsipan musik nih, pengarsipan musik di kancah lokal gitu. Sekarang menurut Prabu sendiri udah gimana sih kesadaran orang untuk mengarsipkan musik, terutama arus pinggir gitu ya? Asik. Tapi dulu mengarsipkannya dari aspek apa apapun, dulu? Maksudnya yang penting kan kalau misalkan tadi kayak Prabu sendiri ketika melakukan riset ini sampai stroke, sampai apa dipakai gitu. Nah, kalau sekarang kan udah banyak medianya, ada multimedia, ada apa gitu. Bisa dibilang mungkin masih banyak PR kali ya. Karena mungkin saya rasa banyak orang yang nggak sadar bahwa momen-momen kecil itu bakal menjadi penting suatu hari kelak. Kayak ini lumayan rada gele ya sebenarnya, tapi saya rasa setiap orang tuh punya sejarahnya masing-masing yang layak untuk diceritakan gitu. Kayak mereka punya jalan hidup masing-masing, punya pengalaman masing-masing yang kalau diceritakan kepada halayak ramai itu menjadi perspektif baru di hidup mereka gitu kan. Jadi kayak nggak ada salahnya kamu mulai mengumpulkan atau mendokumentasikan apapun yang kamu temui selama kamu hidup. Siapa tahu gitu suatu hari nanti kamu bisa menggunakan runutan dokumentasi itu untuk entah itu untuk karya, entah itu untuk momen kontemplasi kamu gitu. Jadi kalau di aspek musik pun sama, kayak apapun yang kamu rilis, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tulis, itu kamu simpen baik-baik karena suatu hari nanti itu bakal jadi aset yang berharga minimal buat diri kamu sendiri gitu. Dan kayaknya itu masih PR, kayak masih banyak teman-teman yang liriknya hilang di mana gitu. Flyer ini nggak dikumpulin gitu.
Nanti kalau misalnya suatu saat ada lagi yang mau nulis buku soal scene Bandung, misalnya di 2010 sampai 2024 gitu, itu bakal penting banget kayaknya. Jadi PR-nya mungkin harus banyak dikerjain lah sekarang mah. Gitu lah. Kalau buat teman-teman yang merilis karya kayak buku, kayak video dokumenter dan lain-lain gimana sekarang? Apakah berkembang pesat setelah adanya era digital? Menurut Prabu sendiri? Kayaknya keinginan mah selalu ada ya, yang bisa dilihat mah kayak barudak teh gitu. Adalah gitu obrolan kayak misalnya, pengen nih bikin dokumenter soal scene studio show pasca kejadian ACC misalnya gitu. Ada obrolan kayak gitu, tapi ya kembali lagi kendalanya ketika arsip dan penggiatnya sulit ditemukan, sulit dilacak. Mandek lagi idenya gitu, Jadi alangkah baiknya kalau keinginan untuk mendokumentasikan ini berimbang lurus dengan si objek yang dibutuhkan untuk melengkapi itu gitu sebenarnya. Tapi itu memang butuh effort yang gede gitu, maksudnya kalau niat doang tapi nggak bisa ngerjain apa-apa kan sama aja bohong ya gitu, maksudnya. Jadi mending bisa diobrolin dengan lingkup terdekat dulu, kayak apa yang foreseeable gitu, apa yang bisa dikerjakan secara lebih dekat dan lebih pragmatis gitu. Dan coba aja dengan hal yang itu dulu, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Tapi ada minatnya selalu ada, maksudnya barudak pasti kayak pengen bikin itu ada banyak. Itu sih. Nah, kalau buat Prabu sendiri berarti sekarang nih pertanyaan, mungkin ini jadi inti pembahasan dari podcast ini. Dari tadi ngobrol tuh belum intinya ya. Belum intinya, ini dia intinya. Sengaja di tempat terakhir biar klimaks gitu. Ini buat teman-teman yang punya podcast atau program apapun, hire-lah Ilham. Dia bisa sekali membawa pembicaraan ini menuju ke klimaks. ITB Beres tolong hire Ilham untuk jadi full time, betul? Ya. Kita hire Ilham di full time. Mantap. Terus? Emang buku setelah ngerilis buku ini, Prabu sekarang bisa menilai nggak kalau misalkan apakah buku tentang musik ini masih dilirik zaman sekarang? Di era sosmed, di era apa, semuanya serba di archive secara digital gitu. Pertanyaan yang bagus ya. Pada akhirnya buku versi cetak itu lebih dilirik sebagai nostalgia. Objek nostalgia. Jadi kayak, kan ada nih orang yang ngelihat buku itu sebagai sumber runutan referensi yang paling sahih dibandingkan jurnal digital gitu. Katakanlah ya, ada yang kayak gitu. Itu kan orang-orang yang YTTA gitu, yang tahu aja gitu. Tapi setelah saya mencoba menerbitkan ini terus kayak menjualnya gitu, ternyata kebanyakan yang beli itu kayak mereka hanya memuaskan aspek nostalgianya aja, kayak dulu tuh gue dengerin band ini nih, sekarang ada sejarahnya yang bisa gue baca lewat buku ini gitu. Tapi ya udah, jadi sebatas cuma dibilang hiburan, mungkin hiburan kali ya kayaknya. Jadi cuma sebatas kayak memento aja atas apa yang sudah pernah terjadi di hidup dia, terus akhirnya bisa diabadikan lewat karya teks, tapi manfaatnya sebatas itu doang gitu. Mungkin itu sih kayaknya. Ya tentu para penggiatnya juga punya metode pendekatan yang berbeda untuk mencatatkan setiap perubahan itu gitu kan. Jadinya kalau dilirik ya pasti dilirik ketika ada satu golongan yang masih merasa timeline ini masih relate gitu, timeline musik ini masih relate dan dia merasa harus mengetahui lebih jauh gitu. Jadinya benar-benar segmented aja. Segmented aja jadinya gitu sih. Nah, kalau misalkan emang tadi perasaan nostalgia yang banyak dibawa oleh audiens dari Don't Read This, gimana upaya Prabu membuatnya relevan dengan generasi sekarang? Nggak ada. Buat apa relevan? Karena ketika menulis buku itu apa yang kamu kejar? Royalti sebesar mungkin? Tidak mungkin, kita bukan Terelie. Kita bukan Pidi Baik juga gitu kan. Jadi ya apa yang dikejar gitu, apalagi dengan karya buku yang kayak gini gitu. Ya kamu tulis apa yang kamu suka aja. Kalau memang tujuannya hanya untuk menerbitkan karya yang kamu rasa perlu minimal untuk diri sendiri diterbitkan, ya nggak apa-apa gitu. Ya tadi balik lagi ke tips yang awal tuh, ekspektasi tuh kayak ekspektasi beneran harus diperhatiin banget gitu. Apapun yang terjadi dengan buku ini gitu, mau laku nggak laku, mau di apresiasi seperti apapun, ya udah yang penting terbitin aja sih. Mungkin itu mentalitas yang buruk ya, maksudnya mungkin kalau kamu interview penulis buku yang lain kayak Wengki Wiradi gitu kan, atau Irfan Popis, kayaknya mereka punya sudut pandang yang lebih jauh gitu tentang buku mereka. Saya mah enggak gitu, udah nerbitin aja, hahihi gitu. Kalau ada yang mau nanya ya ngobrol aja. Nah, bicara soal tadi, berarti meskipun tadi Prabu udah bilang ya, saya setelah tulis buku ya udah gitu. Tapi ada proyeksi selanjutnya nggak dari buku ini sendiri? Dari buku ini? Iya. Nggak ada. Berarti udah cukup sebagai sebuah
manifestasi aja gitu. Iya, pengen ini aja kayak yang penting mah kalau pas saya meninggal gitu ya. Orang tuh tahu oh si Prabu teh pernah nerbitin buku ini gitu. Oke. Minimal kayak gitu aja. Enggak ada kayak pengen dikenang sebagai penulis buku soal punk gitu, enggak. Jadi pas minimal kalau saya meninggal kalian tuh ingetnya oh si Prabu teh pernah nulis buku ini ya gitu. Nah, minimal apa namanya? Misalkan atau dicoba dibuat versi bahasa Inggris barangkali. Oh pengen. Tapi karena saya pemalas, jadi saya nggak tahu nih kapan ngerjainnya gitu. Nah, ada sih beberapa orang-orang luar negeri gitu yang pengen tahu dong, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Ya bayarin dong terjemahannya gitu. Masa saya terjemahin sendiri gitu aja, ya males sih gitu. Iya. Tapi kalau memang ada kesempatannya buat diterjemahin ke bahasa lain, pengen banget sih gitu. Berarti belum digarap itu Pak ya? Belum, mungkin setelah ada yang nonton ITB Press ini kan pasti tonton akademisi ya. Ya. Nah, buat teman-teman akademisi yang mau membantu buku saya agar bisa dibaca oleh khalayak global gitu. Asik. Saya membuka diri untuk bekerja sama, tapi royaltinya obrolin aja ya. Oke. Don't read this goes worldwide. Anjuy. Don't read this goes to Zimbabwe. Zimbabwe Punk Unite. Anjuy. Keren ya. Oke. Kita udah sampai di penghujung episode setelah kita ngobrol-ngobrol bareng sama Prabu Pramayoga tadi ya. Selama kurang lebih setengah jam. Seru banget tadi ngobrol-ngobrol bareng Prabu. Seenggaknya kita juga dapat buah dari obrolan tadi. Yang kita dapat seenggaknya buat kalian yang punya minat untuk menulis, ingin mencurahkan isi hati, ingin mencurahkan minat dan dicetak dalam bentuk buku, jangan ragu, utamakan menulis sesuatu yang kalian sukai agar lebih fun, agar lebih jujur dan bisa dinikmati oleh banyak orang juga di masa mendatang. Tentunya kalau misalkan nulis buku itu pasti akan berguna untuk masa depan, karena kita nggak pernah tahu ya masa depan kayak gimana ya. Tidak ada salahnya untuk cetak buku. Dan buat kalian yang masih ragu mencari publisher, mencari tempat cetak di mana ya kira-kira bisa mencetak buku kalian, itu jangan lupa buat kunjungi ITB Press karena di sini mereka membuka jasa easy publish di mana kalian bisa mencetak buku kalian sendiri secara satuan. Dan setelah itu barangkali kalian ingin membuat aktivasi lanjutan dari buku kalian, mereka juga membuka jasa Teknoprint di mana kalian bisa mencetak merchandise kalian sendiri mulai dari t-shirt, tumbler dan produk-produk lainnya bisa dicetak di sini. Selain itu setelah mengunjungi ITB Press barangkali kalian tersangkut dengan aparel yang mereka buat. Mereka juga mengeluarkan beberapa merchandise, Ganesh shirt mulai dari t-shirt sampai outer semuanya tersedia sebagai official merchandise dari ITB. Oke. Terima kasih Prabu sudah duduk bareng sama kita, meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih udah diajak. Terima kasih Ilham, terima kasih Wengki, terima kasih. Nggak ada siapa-siapa, tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih yang udah mau menonton ini. Iya dong. Dan untuk ITB Press semoga lancar, semoga barokah, semoga semua langkah dan ikhtiarnya diperlancar ya. Yes, amin. Karena ya, kita butuh lah tempat-tempat seperti ITB Press yang bisa memfasilitasi orang-orang untuk tetap bisa berkarya dan juga merealisasikannya. Merealisasikannya. ITB Press. Perlu banget ya di Bandung ya. Mungkin kayaknya ITB Press bisa jadi salah satu titik distribusi penjualan album Dongker terbaru. Ya, bisa jadi ya. Dongker adalah band alumni ITB. Alumni ITB, jadi betul. kayaknya bakal seru banget kalau ITB Press punya satu section tempat jualan album Dongker terbaru tuh. Iya, betul. Siapa tahu ITB Press betul nggak? Betul. Bisa jadi ya, bakal ramai tuh pasti datang. Iya, jadi bakal banyak yang nongkrong nanti gitu, terus banyak orang yang nanti datang ke sini. Bertaruh pada api ya, siapa tahu gitu kan ya. Iya. Enggak apa-apa. Ya buat literate people juga jangan lupa buat follow Instagramnya di ITB Press di @itbpress, lalu ada juga channel YouTube-nya, subscribe ITB Press TV dan di Spotify bisa di searching juga ITB Press Show buat dengerin outtakes dari podcast ini secara audio. Terima kasih buat ITB Press telah menyediakan ruang dan kesempatannya buat saya nge-hosting ya, meskipun saya masih pemula. Nggak apa-apa. Someone should start from somewhere. Oke. Dan nantikan juga episode selanjutnya dari ITB Press Show karena ITB Press Show bakal mengundang sosok-sosok lain yang nggak kalah menariknya. Sampai jumpa di ITB Press Show episode selanjutnya. Saya Ilham pamit undur diri, Prabu juga pamit undur diri. Bye-bye. Hamu-hamu.